Pembangunan infrastruktur permukiman berkontribusi terhadap peningkatan daya saing, investasi, peningkatan pertumbuhan ekonomi, dan lapangan pekerjaan. Saat ini, masih terdapat permasalahan dalam penyelenggaraan infrastruktur permukiman, khususnya pada sektor air minum dan sanitasi, yaitu ketidakberfungsian infrastruktur permukiman terbangun. Terdapat 55 atau sekitar 63% berada pada kabupaten kota dengan kapasitas fiskal rendah. Program dan kegiatan Kementerian PUPR pada tahun 2022 akan difokuskan pada upaya optimalisasi, pemeliharaan, operasi, dan rehabilitasi guna memastikan infrastruktur terbangun benar-benar dapat berfungsi dan memberikan manfaat secara optimal. Penerapan OPOR di Direktorat Jenderal Cipta Karya memberikan fokus pada aspek rehabilitasi dan optimalisasi. Cipta Karya, semua kegiatan kita itu kita serahkan kepada daerah. Permasalahan terhadap ketidakberfungsian infrastruktur permukiman pada daerah dengan kapasitas fiskal rendah memerlukan strategi rehabilitasi dan optimalisasi yang efektif dan efisien. Kaji ulang kelayakan revitalisasi infrastruktur bidang cipta karya merupakan inovasi sebagai instrumen untuk merespon permasalahan tersebut. Untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam proyek perubahan ini, dilakukan proses advokasi dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan terkait melalui serangkaian rapat pembahasan dan fokus group discussion dengan berbagai stakeholders, baik stakeholders eksternal seperti Bappenas, Kemendagri, Kementerian Keuangan, Pemda, dan stakeholders internal di Kementerian PUPR. Saya yakin penerapan instrumen tersebut akan memberikan kontribusi yang signifikan untuk pemenuhan target RPJMN 2020-2024. Proyek perubahan ini sangat bermanfaat dan sejalan dengan upaya yang dilakukan pemerintah dan pemerintah daerah dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal. Instrumen yang menjadi inovasi dalam proyek perubahan ini merupakan solusi yang efektif dan efisien dalam pengalokasian anggaran. Saya yakin penerapan instrumen tersebut akan mampu mendorong keberfungsian dan keberlanjutan aset infrastruktur permukiman terbangun. Saya yakin penerapan instrumen tersebut akan sangat bermanfaat bagi pemerintah kota. Saya senang dan lebih membahagiakan lagi proyek perubahan dan tentu inovasinya ini fokus kepada bagaimana mengimplementasikan kebijakan Menteri PUPR, khususnya yang kita kenal, yang kita dengar adalah dengan singkatan OPOR. Ini menjadi harapan baru untuk kita bisa lebih fokus menentukan prioritas. Inovasi yang tepat dan sekaligus meningkatkan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan infrastruktur permukiman. Program perubahan ini sangat cerdas dan perlu didukung bersama. Saya berkeyakinan bahwa ini nantinya dapat diimplementasikan, tentu melalui inovasi tersebut akan bermanfaat untuk menentukan skala prioritas dan nantinya ini dapat difungsikan sesuai dengan harapan dan tujuan, dan ini dapat memberikan layanan akses air minum yang lebih luas kepada masyarakat banyak. Menurut saya, inovasi yang disampaikan oleh Pak Tovan dapat menjadi instrumen atau suatu tools yang efektif untuk rehabilitasi dan optimalisasi infrastruktur permukiman terbangun pada daerah dengan kapasitas fiskal rendah. Instrumen yang digagas oleh Saudara Tovan Madiasworo akan sangat membantu kami dalam menyusun program ke depan. Dan saya menyambut baik gagasan ini dan mendukung sepenuhnya. Instrumen kaji ulang kelayakan revitalisasi infrastruktur permukiman ini merupakan terobosan sehingga dapat mengoptimalkan kinerja aset barang milik negara. Saya sangat mendukung proyek perubahan yang disusun oleh Bapak Tovan Madiasworo. Inovasi dalam proyek perubahan Bapak Tovan tersebut ini merupakan sebuah instrumen yang efektif dan efisien. Hal ini tentunya dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dan juga berkontribusi dalam upaya mewujudkan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan.